وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. Wahai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, berlomba-lomba mendapat amal salih, mendapat pahala jariah dengan amal salih, supaya bisa mendapat apa? Surga. Wa jannah arduha, surga itu luasnya seluas as-samawati wal ard, langit sama bumi. Uiddat lil muttaqin, Allah subhanahu wa ta'ala siapkan surga itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sehat ayah bunda kami semua? Ibu-ibu sehat? Sehat ya Bu? Kalau ibu-ibu sehat, kita senang, aman. Baik ayah bunda kami hadirin semua di masjid ini, semoga anda sekalian selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga ayah bunda kami panjang umur dalam sehat walafiat dan lancar semua urusan anda sekalian dunia dan akhirat ya rabbal alamin. Dan semoga ayah bunda kami selalu dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendapat pahala terus menerus sampai masuk surga Firdaus ya rabbal alamin. Dan semoga yang hadir acara malam ini sampai kita selesai, semoga dicatat oleh malaikat qiyamul lail sampai salat subuh biidznillah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ma'al imam hatta yarji' kutibat lahu qiyamul lailatin kamilah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Barang siapa ikut salat Isya dan Tarawih dan tunggu imam sampai pulang, ya, ini orangnya dicatat oleh malaikat seperti orang qiyamul lail sampai salat subuh. Makanya semoga ayah bunda kami yang bisa hadir acara kita sampai kita selesai mendapat insyaallah pahala qiyamul lail malam ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ayah bunda kami hadirin semua, saya sangat bahagia, sangat hormat dengan hadirin semua, dan senang sekali bertemu dengan jemaah masjid ini. Tetapi mohon maaf, saya tidak bisa tersebut satu persatu orang hadirin di masjid ini. Tetapi semoga anda sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wala udwana illa ala zalimin, wa usalli wa usallim ala khairil anami Muhammadin ibn Abdillah as-sadiq al-wa'd al-amin. Salla alayka Allah ya alam al-huda, ma laha barqun fi as-sama'i dalilu, ruhi bihubbika fi ad-diya'i tahimu, wash-shawqu minni fi hawaka 'azimu, wal qalbu masrurun bi dhikri Muhammadin. Sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين يا رب العالمين. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayatul Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba alaikumus siyam, wajib dan fard saum bulan Ramadan, seperti wajib juga kepada umat-umat yang terdahulu. Kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya bisa mendapat
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat lain, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan kasih pintu keluar dari segala macam hal yang susah. Allah Subhanahu wa taala akan kasih pintu keluar dari segala macam hal yang sulit. Allah Subhanahu wa taala akan kasih pintu keluar dari segala hal macam yang keburuk yang di dunia ini, dan mudahkan urusan ayah bunda kami dunia dan selamat di akhirat biiznillah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat lain, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, berlumba-lumba mendapat amal salih, mendapat pahala jariah dengan amal salih, supaya bisa mendapat apa? Surga. Wa jannah 'arduha. Surga itu luasnya seluas as-samawati wal ard, langit sama bumi. Uiddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala siapkan surga itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda kami hadirin semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa mendapat takwa kepada Allah Jalla fi'ulah, wabil khusus di bulan ini, di bulan Ramadan, di bulan suci, di bulan mulia, di bulan berkah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis rawahu Bukhari wa Muslim, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Artinya apa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa saum bulan Ramadan adalah dua syarat agar Allah Subhanahu wa taala istijabah dan qabul puasa kita. Syarat yang pertama, ayah bunda kami rahimakumullah, imanan, beriman kepada Allah Jalla fi'ulah. Syarat yang kedua, wahtisaban, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mendapat dua syarat ini, ayah bunda kami rahimakumullah, kita mendapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar gembira itu? Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Artinya Allah Subhanahu wa taala jamin akan ampuni dosa-dosa orang ini yang sebelumnya. Semua dosa kita, ayah bunda kami, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda kami rahimakumullah, di bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan taat kepada Allah, bulan taat kepada Rasulullah, bulan sedekah, bulan salat, bulan zakat, bulan silatul arham, bulan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, silatul arham, baik-baik dengan saudara, baik-baik dengan tetangganya, baik-baik dengan sahabatnya, baik-baik dengan keluarganya. Inilah bulan Ramadan. Tetapi ayah bunda kami rahimakumullah, apa yang kita harus melakukan di bulan Ramadan? Apa yang kita harus melaksanakan di bulan Ramadan? Semua amal salih ayah bunda kami silakan. Faltafaddalu ala barakatillah, tatafaddalu ala barakatillah. Silakan, terserah mau melakukan amal salih apapun, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala lebih baik, lebih besar daripada waktu lain selain Ramadan. Tetapi ayah bunda kami rahimakumullah, amalan yang paling bagus di bulan Ramadan adalah hidup mulia bersama Al-Quranul Karim. Amal yang paling bagus di bulan Ramadan, kita khatam ayat-ayat Al-Quranul Karim dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Amal yang paling bagus di bulan Ramadan, kita mendukung dan support Al-Quranul Karim, ayah bunda kami rahimakumullah. Karena ini salah satu nama di bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quranul Karim.
Dan apa saja ayah bunda kami rahimakumullah bisa ketemu Al-Quran, bisa kumpul bersama Al-Quran, bisa temani Al-Quran, mendapat berkah biiznillah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quranul Karim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan menjadi lebih baik daripada 11 bulan lain. Ini bulan Ramadan dulu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berkat Al-Quran yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quranul Karim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Rasulullah, Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya di hari kiamat. Di hari tidak ada manfaat kecuali datang orang dengan hati baik biiznihi subhanahu. Berkah yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran lalui malaikat. Malaikat siapa? Jibril alaihi salam. Makanya Jibril alaihi salam menjadi malaikat yang terkenal dari seluruh malaikat yang lain. Inilah berkah Al-Quran. Berkah Al-Quran yang keempat ayah bunda kami rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan pertama Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan lalui malaikat Jibril di malam namanya malam Lailatul Al-Qadar. Maka dia malam Lailatul Qadar menjadi lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah berkah Al-Quranul Karim ayah bunda kami rahimakumullah. Tetapi yang utama rahimakumullah, bagaimana sampai saat ini, bagaimana hidup kita bersama Al-Quran. Ini malam ini kita akan puasa hari yang ke-20. 20 apa 19? Siapa yang hitung? 20. Karena ada jamaah lain yang 19, saya bingung jadi. Baik ayah bunda kami rahimakumullah, kita akan sampai atau kita akan malam ini niat untuk puasa hari yang ke-20 ayah bunda kami rahimakumullah. Saya ingin ayah bunda kami yang hadirin di hadapan Syekh Mahmud, bayangkan saja dengan diri sendiri. Apakah ada yang masih ingat hari pertama bulan ini, bulan Ramadan? Ada yang masih ingat hari yang kedua, ingat hari yang ketiga, ingat hari yang kelima? Pasti tidak ada ayah bunda kami. Karena kenapa? Karena cepat selesai bulan Ramadan. Sesuai ayatullah subhanahu wa ta'ala di dalam firman Al-Quran, ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat, berapa hari saja dan segera selesai. Makanya ayah bunda kami rahimakumullah, ya orang yang rugi, orang yang kasihan, yang sudah selesai Ramadan dan tidak dapat ampunan dosa-dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada dosa-dosa kita. Ayah bunda kami rahimakumullah, harus kita semangat untuk membaca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, untuk support Al-Quran di bulan Al-Quran, di bulan Ramadan, di bulan mulia ini ayah bunda kami rahimakumullah, agar Allah subhanahu wa ta'ala kabul dan terima amal kita dan menjaga kita selama kita hidup di dunia dan selamat kita di akhirat dan masuk surga biiznillah subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda kami rahimakumullah, bagaimana hidup kita bersama Al-Quran, wabil khusus di bulan Al-Quran, di bulan Ramadan. Ayah bunda kami, anda sekalian sampai saat ini, sampai titik ini diberikan 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, hidupnya lancar, sukses, sudah punya mobil, rumah begitu cakap, sudah berkeluarga, sudah punya usaha, tetapi sampai saat ini belum pernah mengajak anakmu untuk membaca ayatul Quran dan mengerti artinya apa. Belum pernah mengajak keluargamu, dua orang tuamu, anakmu, adikmu, kakakmu untuk membaca ayat Al-Quran dan mentahwi artinya ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala ingat kepada kita di dalam firman Al-Quran setiap Jumat ayah bunda kami rahmatullah. Fas'au ila dzikrillah, fas'au ila dzikrillah, fas'au ila dzikrillah. Sadar lahu umat Islam
Sadarlah umat iman, sadarlah umat Al-Quran. Hidup kita di dunia ini tidak selamanya. Hidup kita di dunia ini tidak betah. Hidup kita di dunia ini cuma sebentar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayatil Quran, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Ayah bunda kami rahimakumullah, hidup kita di dunia ini tidak selamanya. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Kita belum tahu apa yang terjadi besok, ayah bunda kami rahimakumullah. Dan ayah bunda kami di antara kalian pasti ada yang punya dari keluarga, dari teman, dari keluarga besar yang tahun kemarin ada salah satu orang dari keluarga, dari teman puasa bersama kita di tahun kemarin, tetapi di tahun ini mereka tidak ada lagi, mereka sudah meninggal atau mereka lagi sakit di rumah sakit. Ayah bunda kami rahimakumullah, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Kita belum tahu ayah bunda kami apa yang terjadi besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan kita belum tahu apa yang terjadi besok, dan kita belum tahu juga kapan kita akan mati, meninggal dunia, ayah bunda kami rahmatullah. Maka karena itu orang muslim, orang mukmin yang cerdas, yang pandai, yang pintar selalu ingat kepada hari meninggal dunia ini, ayah bunda kami rahmatullah. Selalu siap-siap untuk ketemu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Karena kapan saja akan datang malaikatul maut, dijemput ajal kita, ayah bunda kami rahmatullah. Ayah bunda kami, harus kita muhasabatun nafs, harus kita muhasabat diri sendiri, ingat kepada dosa-dosa kita dan minta ampuni dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari dosa-dosa kita, ayah bunda kami. Bulan Ramadan ini masih ada, bulan Ramadan belum selesai. Walaupun kita kurang amal salih di awal bulan Ramadan, tapi jangan sampai bulan Ramadan semua tanpa amal salih, ayah bunda kami rahimakumullah. Walaupun meskipun kita kurang dari awal Ramadan, tetapi Ramadan belum selesai, harus kita semangat bertaat kepada Allah, semangat berlomba-lomba dengan kebaikan agar Allah subhanahu wa ta'ala istijabah dan qabul ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayah bunda kami, jika kita mendengar tausiah malam ini tetapi kita masih ragu-ragu untuk melakukan amal salih, saya mau ingatkan ayah bunda kami ayatullah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayatul Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Barang siapa tidak mentadabbur Al-Quran, barang siapa tidak membaca Al-Quran, barang siapa tidak support Al-Quran, mendukung Al-Quran, adalah hidup kesulitan, kesusahan di dunia ini sebelum azab di akhirat. Ini cukup ayah bunda kami? Tidak. Kita sambungkan ayatullah subhanahu wa ta'ala, wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Dan orang ini di hari kiamat, ayah bunda kami rahmatullah, menjadi a'ma. Ada yang tahu a'ma artinya apa, ayah bunda kami? Ada yang tahu artinya a'ma? Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Orang ini di hari kiamat menjadi buta, tidak bisa melihat.
Kemudian orang ini ayah bunda kami rahmatullah bertanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kenapa saya di hari kiamat menjadi buta ya Allah? Ketika saya hidup di dunia bisa melihat ya Allah. Ketika saya hidup di dunia bisa kemana-mana ya Allah. Keliru saya apa ya Allah di akhirat? Salah saya apa ya Allah di akhirat?" Allah Subhanahu wa taala jawab langsung kepada orang ini, "Kami sudah turunkan Al-Quranul Karim kepadamu ketika kamu hidup di dunia, ketika kamu bebas di dunia, ketika kamu santai di dunia, tetapi kamu lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan Al-Quranul Karim ketika kamu hidup di dunia, makanya Allah Subhanahu wa taala juga lupa dengan kamu di hari kiamat, makanya kamu menjadi buta, tidak bisa melihat." Wa na'udzu billahi min dzalik. Kami sudah turunkan Al-Quranul Karim kepadamu ketika kamu lagi santai di dunia, ketika kamu bebas di dunia, tetapi kamu belum pernah sadar-sadar, kamu selalu jauh dari Allah, selalu jauh dari amal salih. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga lupa dengan kamu di hari kiamat, makanya kamu menjadi buta. Wa na'udzu billahi min dzalik. Semoga ayah bunda kami rahimakumullah hadirin di masjid ini menjadi ahlul Quran, menjadi ahlu surga. Dan semoga ayah bunda kami yang hadirin sampai selesai kita acara malam ini, semoga ya Allah ya Karim membebas lahir ayah bunda kami dari siksa neraka di hari kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda kami rahimakumullah, kita dari tim BWA Badan Wakaf Al-Quran datang hadir di tempat masjid ayah bunda kami pertama-tama untuk silaturahim kepada saudara kita di Masjid Al-Uswah, di Masjid Al-Uswah. Dan yang kedua ayah bunda kami rahimakumullah, kita datang hadir bersama tim untuk mengajak ayah bunda kami yang punya niat saja. Kita tidak memaksa, kita tidak punya niat macam pun ayah bunda kami, untuk orang-orang yang ingin mendapat pahala jariah, untuk orang-orang yang ingin mengajak dua orang tua dan anak cucu menjadi ahlu surga biidznillah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya ayah bunda kami? Marilah wakaf Al-Quranul Karim di BWA. Kenapa kita harus wakaf Al-Quran Karim di BWA ayah bunda kami? Karena BWA tim kita Badan Wakaf Al-Quran distribusi Al-Quran ke seluruh Indonesia biidznillah subhanahu wa ta'ala. Dan nanti kita akan menonton salah satu video menjadi contoh kepada saudara kita atau tim kita BWA Badan Wakaf Al-Quran ketika mereka lagi distribusi Al-Quran di salah satu daerah di Indonesia. Dan ayah bunda kami, kenapa kita wakaf Al-Quran? Karena saudara kita, saudara muslim di Indonesia setiap tahun butuh 5 sampai 6 juta Al-Quran. Ini sesuai berita Kementerian Agama di tahun 2021. Maka karena itu ayah bunda kami yang punya niat menolong agama Allah Subhanahu wa taala sekaligus mendapat pahala jariah terus menerus sampai hari kiamat, marilah wakaf Al-Quranul Karim di BWA. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam," setiap meninggal anak Bani Adam ayah bunda kami butuh semua amal kecuali 3 amalan. Salah satu amal yang pertama apa ayah bunda kami? Sadaqatun jariyah. Sedekah jariah artinya pahala terus menerus sampai hari kiamat. Walaupun kita lagi sibuk, walaupun kita lagi tidur, walaupun kita lagi pergi, walaupun kita lagi sibuk dengan urusan apapun, kita tetap terus menerus pahala jariah. Dan ayah bunda kami ingat, setiap orang yang mendapat Al-Quran yang ayah bunda kami wakafkan, ayah bunda kami otomatis mendapat pahala jariah biidznillah subhanahu wa ta'ala. Baik ayah bunda kami rahmatullah, bagaimana caranya untuk wakaf Al-Quran untuk jamaah Masjid Al-Uswah untuk malam ini, malam penuh berkah? Sebelum saya menjelaskan kepada ayah bunda kami gimana caranya wakaf Al-Quran di BWA, kita akan menonton bersama-sama salah satu video ketika tim kita BWA distribusi Al-Quran di salah satu daerah supaya ayah bunda kami tenang dan merasa aman dengan BWA biidznillah subhanahu wa ta'ala. Kepada timnya silakan putar videonya.